anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua, salam sehat dari saya Pendeta Alfi Sitorus yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini, di mana firman Tuhan tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar pepatah yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa pandangan ini, kalimat ini keluar ketika kita mengartikan seseorang yang memfitnah orang lain? Bahkan orang tersebut bisa mengalami hukuman, bahkan sekalipun tindakan penganiayaan, karena dia difitnah. Dari tadinya dia tidak tahu apa-apa, yang tadinya dia melakukan kebaikan, bisa diputarbalikan faktanya dengan cara memfitnah. Hal inilah yang menyebabkan mengapa fitnah itu dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Karena ketika seseorang memfitnah orang lain dan orang itu dimasukkan dalam penjara, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak tahu apa-apa, tetapi difitnah, jadi dia dimasukkan dalam penjara, dia dihukum, dia disidang dan lain sebagainya. Dan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ini sifat-sifat yang harus dihilangkan dalam sifat kemanusiaan seseorang. Karena apa? Inilah yang menimbulkan percekcokan, perselisihan satu sama lain. Dan inilah yang ingin disawarakan oleh Raja Salomo melalui kitab Amsal pada saat ini, di mana setiap manusia, bangsa Israel, para pembaca nats ini diajak bagaimana kita itu membawa dan mendatangkan kedamaian kepada orang lain, bukan untuk menimbulkan perselisihan, bukan untuk menebarkan fitnah, bukan untuk menebarkan tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Itu sebabnya dikatakan sebenarnya ada di tangan kita, ada kuncinya kepada kita, di mana kita ingin memperpanjang persoalan atau memadamkan persoalan. Itulah gambaran manusia, kehidupan manusia yang digambarkan oleh Raja Salomo melalui kitab ini. Tadi dikatakan bagaimana bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang bertengkar untuk panasnya perbantahan. Ketika sebuah arang yang sudah menyala apinya ditambahkan oleh kayu di atasnya, maka arang itu akan semakin menyala dan panjang jangka waktu penyalaan apinya. Tetapi ketika kita tidak menambahi arang itu dengan kayu, maka bisa saja api itu semakin padam. Kuncinya adalah ketika kita boleh menambahi sebuah kayu, maka arang itu akan semakin bertambah apinya. Dan ketika kita menghentikan daripada penambahan kayu itu, maka api itu akan semakin padam. Api digambarkan seperti tindakan kejahatan, persoalan atau permasalahan. Jadi kuncinya kepada kita ingin dikatakan melalui gambaran itu bahwasanya kita ingin memadamkan persoalan atau tidak. Kuncinya di dalam diri kita. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu sekalian? Sering sekali orang ingin tahu tentang persoalan kehidupan orang lain, maka timbullah kambing hitam, maka timbullah orang yang suka mengkompori atau memprovokator permasalahan orang lain. Ada orang yang sedang berselisih, tetapi dia tidak bisa memadamkan, tetapi dia tidak bisa mendamaikan. Dan ini ciri-ciri orang yang memang tidak suka dengan kedamaian. Tetapi nats khotbah kita pada saat ini ingin mengatakan bagaimana setiap orang itu mampu hidup di dalam perdamaian. Dan ketika kita boleh baca di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, di ayat 20 juga, fitnah dan pertengkaran yang dilontarkan lidah bagai kayu bakar bagi api unggun. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua saudara-saudari yang terkasih,
Apakah kita masih mau hidup di dalam persoalan perselisihan? Maka atau sebaliknya, apakah kita mau mendatangkan kedamaian bagi orang lain, kasih kepada orang lain, membawakan kedamaian bagi orang yang sedang berselisih? Dan inilah yang dilontarkan Raja Salomo kepada bangsa Israel, supaya mereka mampu mendatangkan kedamaian bagi orang lain. Ketika kita ingat di tahun 80 atau 90-an, kalau tidak salah saya ingat, ada majalah Bobo dekade 80-an atau 90-an kurang lebih. Dan di situ ketika kita masih ingat cerita tentang Cergam, Juwita, dan Sirik. Jadi Juwita dan Sirik ini adalah dua pribadi yang sangat berbeda, di mana Juwita ini adalah sosok seseorang yang baik hati, dia suka menolong. Tetapi si Sirik, dia selalu mensabotasikan kebaikan daripada Juwita. Ketika Juwita memberikan sepeda kepada anak kecil, tetapi si Sirik dia membuat sepeda itu menjadi ringan sehingga anak kecil yang memakai sepeda pemberian daripada Juwita itu menjadi terbang dan melayang dan tidak digunakan dengan baik sepeda tersebut. Dan dia selalu memfitnah daripada kebaikan Juwita, dan dia selalu memutarbalikkan fakta. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sifat si Sirik inilah yang harus kita hilangkan di dalam diri kita. Sejahat apapun kita, berhasil atau tidak kita menyembunyikan kejahatan daripada orang lain, Tuhan tahu isi daripada hati kita. Tuhan tahu apa niat buruk yang ada di dalam diri kita. Ingatlah, kebenaran firman Tuhan itu akan selalu dinyatakan di dalam kehidupan seseorang. Meskipun kita berhasil memfitnah orang lain, tetapi kebenaran firman Tuhan akan bertahan selama-lamanya, dan kita akan menerima penghakiman pada saat Yesus datang kedua kalinya. Berlomba-lombalah untuk membawa kedamaian, berlomba-lombalah untuk berbuat baik kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan yang boleh kami rasakan pada saat ini Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah, tetapi ajarlah kami Tuhan melalui Amsal Salomo ini, agar kami mampu membawa kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan supaya menjauhi hidup daripada perselisihan, pertengkaran Tuhan. Dan kami boleh memadamkan api, memadamkan persoalan, permasalahan, pertengkaran Tuhan di ruang lingkup kehidupan kami. Meskipun kami di dalam kegiatan Tuhan bekerja, dalam studi pendidikan, baik juga Tuhan di keluarga kami masing-masing, Engkaulah yang menyertai kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hati-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.